Shalom Aleihim. Saudaraku, setiap minggu sebelum kita memulai ibadah online ini, begitu banyak sapaan jemaat yang saling mengucapkan selamat beribadah di kolom chat kanal YouTube GKI Kuitang. Sapaan ini merupakan ungkapan kerinduan bagi kita yang belum bisa beribadah bersama-sama secara onsite. Kiranya hangatnya persekutuan kita, khususnya di Minggu Paskah keempat ini, senantiasa mengisi hati kita masing-masing, sehingga dapat menambah kegairahan kita semua untuk menjalani kehidupan kita di sepanjang minggu ini. Terpujilah nama Tuhan. Berhimpun semua menghadap Tuhan, dan pujilah Dia pemurah benar. Berakhirlah segala
Kau nyatakan di jalan hidupmu seluruhnya. Saudara-saudariku, marilah kita tabiskan ibadah minggu ini dengan mengaku bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan, pencipta langit dan bumi. Terimalah salam rasuli, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudari sekalian. Dan menyertai saudara juga. Saudaraku, salah satu tugas panggilan kita adalah bersaksi. Namun, apakah yang kita pahami tentang bersaksi ini? Kesaksian iman Kristen tentang keselamatan perlu dihayati sebagai suatu kesaksian yang lugas dalam berkorban. Dengan demikian, kesaksian iman Kristen tentang keselamatan Kristus harus dibuktikan pula dengan kesediaan mempraktikkan hidup yang mau berkorban bagi sesama. Sebagaimana Tuhan Yesus yang adalah gembala yang baik, bersedia mengorbankan nyawa bagi domba-dombanya, demikian pula kesaksian iman kita seharusnya ditandai oleh pengorbanan dalam berbagai dimensi kehidupan. Dalam Minggu Paskah keempat ini, kita akan bersama-sama menggumuli tema bukan merendahkan, melainkan berkorban bagi sesama. Melalui tema ini, kita diajak untuk bersedia menyatakan iman atas kebangkitan Tuhan Yesus melalui tindakan nyata, yaitu kesediaan untuk berkorban bagi sesama tanpa merendahkannya. Ya Tuhan, memperhatikan para petani bekerja di ladang, mengingatkan kami atas panggilan-Mu bagi anak-anak-Mu. Ladang yang menghampar dengan suburnya telah menanti uluran tangan para penuai. Pada saat benih ditebar, sepertinya ada juga benih-benih lalang yang juga turut jatuh pada lahan yang sudah disiapkan. Dan ketika keduanya bertumbuh bersama, kami tidak dapat membedakan mana yang gandum dan mana juga yang lalang. Engkau meminta dengan bijak agar kami menunggu hingga saat keduanya berbuah. Sebab melalui buahnya lah kami dapat membedakan keduanya tanpa harus mematikan benih yang baik. Ya Tuhan, Engkau yang bersemayam di tahta-Mu di sorga, senantiasa mengamat-amati kehidupan di muka bumi ini. Ibarat petani yang sabar menantikan saat berbuahnya gandum dan lalang. Sorot mata-Mu yang tajam, namun penuh dengan kelembutan, tertuju kepada anak-anak manusia.
tatapan-Mu menguji setiap gerak-gerik yang kami perbuat. Satu hal yang tidak dapat kami sangkal, bahwa Engkau membenci mereka yang bertindak kejahatan dan kekerasan. Dalam rentangan waktu yang Engkau bentangkan, ada pula kesempatan yang Engkau berikan. Dalam memanfaatkan waktu dan kesempatan inilah Engkau menguji kami. Apakah kami akan mengikuti jalan orang-orang fasik ataukah jalan orang-orang benar? Engkaulah yang menilik hati kami, ya Tuhan. Benar bahwa Engkau ini sangat dekat dengan kami, meskipun akal dan diri kami tidak dapat menjangkau-Mu. Namun demikian, kami tahu bahwa Engkau tidak berkenan terhadap kejahatan. Gandum dan lalang sepintas memang nampak sama, akan tetapi keduanya menghasilkan buah yang berbeda. Dalam waktu ini, kami terus menguji diri. Apakah kami ini adalah gandum ataukah lalang? Memang tidak mudah, namun tidak ada kata menyerah. Sebab kami tidak ingin kehilangan mahkota kehidupan yang Engkau berikan kepada setiap orang yang menang di dalam pertandingan iman yang baik. Terpujilah nama-Mu, ya Tuhan Yesus. Amin. Batu karang yang teguh, Kau tempatku berteduh, karena dosa bererang, tanpa sadar menyesal. Oh, bersihkan diriku oleh darah lambung-Mu. Walau aku berjerih dan menangis tak henti, apapun usahaku tak menghapus dosaku, hanya oleh kurban-Mu Kau selamatkan diriku. Saudara-saudari, kami undang untuk berdiri. Bagi setiap kita yang dengan kesungguhan hatinya telah mengakui dosanya di hadapan Allah, maka Allah adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita. Inilah penegasan Tuhan akan kasih dan pengampunannya melalui Mazmur 116 ayat 5 hingga ke-7 yang menyatakan demikian. Tuhan adalah pengasih dan adil, Allah kita penyayang. Tuhan memelihara orang-orang sederhana. Aku sudah lemah, tetapi diselamatkannya aku. Kembalilah tenang hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadaku. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Salam damai.
bagaikan surya pagi tersembunyi, enggan tampilkan sinar yang terang. Aku bayangkan hidup menyendiri dan kegelapan membelat seram. Tapi cahaya Tuhan menyinari sampai ke hati, akan tepiskan tirai harapannya, melihat surya yang cemerlang. Aku abaikan hidup duniawi, karena itu pun anugerah. Ingin sekali hidup tentram damai, serta nikmati ciptaan megah. Tetapi ucap dambaan sejati, rumahmu nanti akan kurai mahkota yang abadi, hidup di sorga tenang. Saudara-saudari, mari kita mohon pertolongan Roh Kudus sebelum baca Alkitab dan merenungkan sabda Tuhan. Kita berdoa. Firman-Mu adalah terang bagi jalan kami, ya Tuhan. Oleh karena itu kami rindu untuk selalu dapat melihat terang-Mu, sehingga kami mampu menjalani kehidupan kami dengan sebaik-baiknya. Kami yakin bahwa Roh Kudus-Mu akan menolong kami, agar kami dapat memahami dan memelihara firman-Mu di dalam kehidupan kami. Dengan demikian, kami dapat menjadi alat saksi-Mu di dunia ini. Bersabdalah ya Allah, sebab kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Bacaan pertama diambil dari kitab Kisah Para Rasul, pasalnya yang keempat, ayatnya yang kelima sampai dengan ayat yang ke-12 yang demikian. Pada keesokan harinya, pemimpin-pemimpin Yahudi serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat mengadakan sidang di Yerusalem dengan imam besar Hanas dan Kayafas, Yohanes dan Alexander, dan semua orang lain yang termasuk keturunan imam besar. Lalu Petrus dan Yohanes dihadapkan kepada sidang itu dan mulai diperiksa dengan pertanyaan ini. Dengan kuasa manakah atau dalam nama siapakah kamu bertindak demikian itu? Maka jawab Petrus penuh dengan Roh Kudus, hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua, jika kami sekarang harus diperiksa karena suatu kebajikan kepada seorang sakit, dan harus menerangkan dengan kuasa manakah orang itu disembuhkan, maka ketahuilah oleh kamu sekalian bahwa dan oleh seluruh umat Israel bahwa dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri. Namun ia telah menjadi batu penjuru, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan pada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Marilah kita menanggapi bacaan pertama tadi dengan menyanyikan Mazmur 33.
Berbahagia wahai bangsa yang Allahnya ialah Tuhan, suku bangsa yang dipilihnya untuk jadi miliknya. Berbahagia wahai bangsa yang Allahnya ialah Tuhan, suku bangsa yang dipilihnya untuk jadi miliknya. Dari surga Tuhan Allah melihatnya manusia yang mendirikan hidup bumi di tempat kediamannya. Hati anak-anak manusia Tuhanlah yang membentuknya, Tuhan yang memperhatikan pekerjaan manusia. Berbahagia hai bangsa yang Allahnya ialah Tuhan, suku bangsa yang dipilihnya untuk jadi miliknya. Seorang raja takkan selamat oleh karena besar sang kuasa, dan pahlawan takkan tertolong oleh besarnya kekuatan. Sia-sia harapan kuda untuk mencapai kemenangan, meski ketangkasannya besar, tak memberikan keluputan. Berbahagia wahai bangsa yang Allahnya ialah Tuhan, suku bangsa yang dipilihnya untuk jadi miliknya. Mata Tuhan sungguh tertuju pada yang takut akan Dia, pada orang yang berharap akan kasih setianya, untuk lepaskan jiwa mereka daripada kuasa maut dan menjaga hidup mereka pada masa kelamanan. Berbahagia wahai bangsa yang Allahnya ialah Tuhan, suku bangsa yang dipilihnya untuk jadi miliknya. Jiwa kita nantikan Tuhan, Sang Penolong dan Peri Salar. Dia kita bersuka sebab yakin nama yang kudus. Kasih setiamu ya Tuhan, kiranya menyertai kami, seperti kami berharap kepadamu ya Tuhan kami. Berbahagia wahai bangsa yang Allahnya ialah Tuhan, suku bangsa yang dipilihnya untuk jadi miliknya. Bacaan kedua diambil dari surat 1 Yohanes 3 ayat 16 sampai dengan 24. Yang demikian. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya
untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Demikianlah kita ketahui bahwa kita berasal dari kebenaran. Demikian pula kita boleh menenangkan hati kita di hadapan Allah. Sebab jika kita dituduh olehnya, Allah adalah lebih besar daripada hati kita serta mengetahui segala sesuatu. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau hati kita tidak menuduh kita, maka kita mempunyai keberanian percaya untuk mendekati Allah. Dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya. Karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Dan inilah perintahnya itu, supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus, anaknya, dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Dan demikianlah kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu Roh yang telah Ia karuniakan kepada kita. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Adapun Injil Tuhan kita Yesus Kristus, kita baca menurut Yohanes bab 10 ayatnya yang ke-11 hingga ke-18 yang menyatakan demikian. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu, lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu juga harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengar suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapa-Ku. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengar firman Allah dan memelihara di dalam hidupnya. Haleluya.
Shalom, selamat hari Minggu, saudara-saudari jemaat GKI Kuitang yang ada di tempat tinggalnya masing-masing. Bagaimana kabar saudara-saudari? Besar harapan dan doa kami dari gereja, saudara-saudari ada dalam keadaan baik, dalam perlindungan dan kasih Tuhan. Namun sekiranya Allah mengizinkan kita mengalami pergumulan, tantangan kehidupan dari ekonomi, sisi kesehatan, namun kita tetap harus percaya bahwa Allah Immanuel tetap menyertai kita. Perkenalkan, saya Willem Sairona, saya pendeta Gemit. Gemit itu Gereja Masehi Injili di Timor. Saya adalah rekan kerja dari almarhum Bapak Pendeta Besley. Mungkin Bapak Ibu di Kuitang sudah sering mengenal, beliau dosen di STFT Jakarta. Sedangkan saya ditugaskan oleh Sinode Gemit di UKI, Universitas Kristen Indonesia. Saya mengajar di program studi pendidikan agama Kristen. Dan di Jakarta kami berjemaat di GPIB Karis Pulau Gebang, Gereja Protestan Indonesia bagian Barat. Adalah gereja saudara dengan Gemit, karena neneknya, ibunya satu, yaitu GPI, Gereja Belanda Indische-Kerk. Demikian sedikit perkenalan yang diminta untuk saya sampaikan sebelum kita merenungkan tema hari ini. Apa tema yang akan kita renungkan, saudara-saudari? Tema kita adalah bukan merendahkan tetapi mengorbankan diri. Apa yang kita tangkap, yang kita terima pesan ketika kita mendengar kata ini atau kalimat ini? Apa artinya bukan merendahkan tetapi mengorbankan diri? Pernyataan ini akan bermakna, akan berguna, akan berbunyi bila kita gunakan dalam relasi kita dengan orang lain, dalam relasi kita dengan sesama, khususnya orang-orang yang berbeda dengan kita, berbeda suku, berbeda agama, ras, dan lain sebagainya. Di mana tema hari ini mau menantang kita, mengajak kita, dalam kita berrelasi dengan orang lain, hendaklah kita tidak boleh merendahkan orang lain, tetapi seharusnya atau sebaliknya kita harus memberikan diri kita, mengorbankan diri kita bagi kepentingan orang lain. Apa arti merendahkan orang lain? Sikap merendahkan orang lain berarti kita menganggap diri kita lebih, entah lebih pintar, lebih ganteng, lebih kaya, lebih dalam banyak hal. Dan orang yang berbeda dengan kita, orang yang di luar kita, kita anggap dia kurang. Kita anggap dia lebih rendah dari kita. Sehingga dari sikap ini akan berdampak kepada perlakuan kita, perkataan kita, tindakan kita terhadap orang yang berbeda yang kita anggap lebih rendah dari kita. Nah, sikap ini sikap yang harus kita hindari karena bukan merendahkan orang lain, tetapi kita harusnya mengorbankan diri. Apa arti mengorbankan diri? Arti mengorbankan diri secara sederhana adalah kita memberikan diri kita, hidup bahkan mati kita bagi orang lain, demi kepentingan orang lain, demi kebaikan atau demi kebahagiaan dia. Nah, dengan pengertian itu maka tema bukan merendahkan tetapi mengorbankan diri, bila saya ubah sedikit panjang atau lebih komplit kalimatnya, bukan merendahkan orang lain tetapi marilah kita merendahkan diri kita hingga taat sampai mati demi berkorban bagi orang lain. Dasarnya apa? Contohnya apa? Contohnya kita bisa lihat dari kisah Yesus Kristus sendiri. Saudara-saudari, kalau kita masih ingat apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus di dalam Filipi 2 ayatnya yang ke-6 hingga ayat ke-8, di situ kita dapat gambaran bagaimana Yesus tidak merendahkan orang lain, melainkan merendahkan dirinya, mengosongkan dirinya, walaupun dalam rupa Allah, dia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai satu milik yang harus dipertahankan. Sehingga di ayat yang ke-6 dikatakan, ia mengambil rupa seorang hamba, menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi,
demikian luhurnya, demikian mulianya gambaran pengorbanan diri, karena jalan itulah yang ditempuh oleh Yesus Kristus. Oleh karena itu, dengan pemahaman seperti tadi, maka bagaimana sekarang kita memahami teks bacaan Alkitab yang sudah kita baca tadi? Kita akan coba melihat yang pertama itu dari bacaan Kisah Para Rasul. Di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat ke-12, di situ Rasul Petrus berkata, "Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan." Sekilas kalau kita membaca bagian Alkitab ini, kesannya Petrus sombong. Kesannya kalau orang Kristen menyampaikan ini sedang merendahkan keyakinan agama lain. Tetapi apakah benar demikian makna yang disampaikan oleh Rasul Petrus dalam pembacaan Alkitab ini? Nah, saudara-saudari, memang kesulitan kita dalam memahami atau menafsir bahasa tulisan dengan bahasa lisan ada di dalam konteks ini. Karena kalau bahasa tulisan, apa yang disampaikan oleh orang itu kita tidak bisa tahu persis. Apalagi di dalam teks-teks kuno, biasanya bahasa tulisan itu ya tidak dilengkapi dengan tanda baca. Entah tanda tanya, tanda seru, bahkan kalau dalam Ibrani kuno pun itu tidak ada konsonan, tidak ada vokal, yang ada konsonan saja. Nah, jadi memang agak kesulitan kita menafsir atau memahami bahasa tulisan dengan bahasa lisan. Contoh, saya katakan kepada istri saya suka makan anjing. Nah, lalu saya katakan lagi, kembali pada istri saya suka makan anjing. Nah, saudara-saudari bisa melihat kan perbedaannya? Artinya, kalau itu bahasa lisan, maknanya, pesannya langsung cepat kita tangkap. Bahkan kalau kita bingung, kita bisa langsung konfrontasi, kita bisa bertanya langsung. Tetapi kalau itu bahasa tulisan, agak susah kita untuk memahami dia menyampaikan ini dengan angku, dengan sombong, dengan niat baik, atau sebaliknya. Tidak seperti itu. Nah, oleh karena itu, supaya kita bisa menangkap jiwanya, semangatnya, atau pesan dari penyampaian itu, maka kita harus melihat lebih jauh konteks dari bacaan itu. Kita mesti melihat ayat sebelumnya ataupun ayat sesudahnya. Dan juga tentu kita bisa melihat siapa yang ngomong. Tapi kita akan lihat yang pertama dulu. Kalau kita memperhatikan ungkapan ayat 12 yang sudah kita baca tadi, dari mana kemudian Petrus tiba pada kesimpulan itu, kok ujuk-ujuk tiba-tiba langsung ngomong seperti tadi. Bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Itu bisa kita lihat merujuk kepada percakapan Petrus dari ayat sebelumnya. Kita bisa melihat dari ayat 8, 9, 10 hingga ayatnya yang ke-11. Singkatnya, saudara-saudari, kalau kita perhatikan kenapa Petrus akhirnya menyampaikan ini, ternyata Petrus justru mau menunjukkan bahwa apa yang selama ini direndahkan, apa yang selama ini dihina, apa yang selama ini dianggap remeh, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, itulah yang kini diangkat Tuhan jadi batu penjuru. Yesus yang dulu kalian salibkan, itu justru kemudian Allah bangkitkan. Dengan kata lain, apakah Petrus ketika menyampaikan hal ini, dia sedang sombong? Ataukah sebaliknya? Apakah Petrus ketika menyampaikan ini, dia sedang merendahkan orang-orang Yahudi? Sedang merendahkan tokoh-tokoh agama atau agama Yahudi saat itu yang menghakimi, sedang mengadili dia? Ataukah sebaliknya? Dia sedang menghargai, mengagungkan, bahkan meninggikan apa yang direndahkan oleh mereka. Siapa yang mereka rendahkan? Mereka merendahkan Yesus. Siapa yang mereka hina? Ya salib itu. Siapa yang mereka buang? Ya batu yang terbuang itu. Nah, jadi saudara-saudari, dalam konteks ini, menurut
pembacaan saya, Petrus justru sedang ingin meninggikan atau mengagungkan, mengangkat apa yang selama ini diolok, dihina, direndahkan oleh orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, tokoh-tokoh agama pada masa itu. Dalam contoh yang lain, kalau kita mundur ke cerita gereja mula-mula, maka sebenarnya ada banyak sebenarnya istilah-istilah atau konsep-konsep yang dahulu sebenarnya itu merupakan sebuah olokan, hinaan. Tetapi uniknya, kekristenannya, uniknya, justru hinaan itu kemudian kita pakai, kita kenakan menjadi sesuatu yang kita banggakan atau bahkan menjadi identitas kita. Contoh, ya, istilah Kristen yang baru muncul di kota Antioquia. Saudara-saudari, istilah Kristen itu bukan orang Kristen yang ngaku-ngaku saya Kristen, tidak. Tetapi itu cap, stigma, ya, yang diberikan oleh orang-orang lain kepada para pengikut Yesus sebagai sebuah olokan sebenarnya, sebagai sebuah hinaan. Nah, tetapi sejarah membuktikan justru apa yang direndahkan oleh orang lain diangkat oleh Tuhan, dihargai oleh umat percaya. Sehingga penghinaan itu kita ubah menjadi sebuah kebanggaan. Demikian juga simbol salib, saudara-saudari. Kalau sekarang orang pakai salib kan bangga, oh dia orang Kristen. Taruh di rumah, taruh di gereja, taruh di kalung. Tetapi pada masa itu salib itu sebuah kehinaan, saudara-saudari. Sebuah olok-olokan yang sangat mengerikan. Karena seorang hamba sekalipun tidak ada yang mati di kayu salib kalau dia bukan penjahat terkutuk. Nah, dengan kata lain, dari beberapa contoh ini kita bisa menarik sebuah kesimpulan, apakah ketika Rasul Petrus menyampaikan bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya bisa diselamatkan, apakah dia sedang merendahkan orang lain? Jawabannya tidak. Justru dia sedang mengangkat apa yang direndahkan oleh orang lain, supaya ditempatkan pada porsinya, ditempatkan pada tempat yang semestinya. Dari sini kita bisa melihat bahwa memahami perkataan orang itu tidak mudah. Apalagi hanya membaca pesan tertulis. Dalam contoh sehari-hari, saudara-saudari, kadang-kadang saya atau juga mungkin kita bisa salah paham dengan teman kita, rekan kita dalam percakapan di media sosial, bukan? Dalam pesan di WA atau di Facebook. Hanya karena bahasa tulisan ini terbatas memang. Ekspresi orang menyampaikan, intonasinya, nada bicaranya, niatnya itu juga kita tidak bisa menangkap, kita hanya bisa membayangkan. Dan akhirnya bisa salah paham, bukan? Nah, jadi dari cerita ini, hal yang penting yang bisa kita pelajari adalah kita bisa melihat bahwa ketika kita coba memahami pesan tertulis, pesan tulisan dari seseorang, maka hendaknya kita harus tahu konteksnya, harus selidiki lebih jauh apa maksudnya. Jangan serta-merta cepat kita kemudian menjudge bahwa dia angkuh, dia sombong, dia merendahkan saya dan menghina saya. Belum tentu. Kita harus check and recheck. Hal yang kedua yang bisa kita lakukan untuk mengecek adalah dengan melihat siapa yang ngomong, siapa yang bicara itu. Apakah orang yang berbicara dalam hal ini Petrus adalah orang yang punya integritas, orang yang bisa dipercaya, orang yang kejujurannya, kerendahan hatinya sudah teruji atau belum. Saudara-saudari, kalau orang yang sombong, dia mau ngomong yang rendah hati pun, maaf kata, kadang kita sudah tidak percaya, bukan? Tetapi, seorang yang rendah hati, kalau dia ngomong yang agak sombong, kadang kita belum atau tidak bisa membedakan, ini dia ngomong sedang dia angkuh atau sedang dia sombong. Artinya apa? Sosok orang yang menyampaikan itu pun berpengaruh pada pesan yang dia sampaikan. Nah, dari sini saudara-saudara kita bisa melihat apa yang terjadi dengan Petrus dan teman-temannya, dengan Yohanes. Rupanya mereka sedang dipenjara, sedang kemudian diadili, dibawa ke mahkamah agama. Dengan kata lain, ketika Petrus berbicara seperti ini, dia tidak sedang dalam konteks meninggikan diri, menyombongkan diri, dan merendahkan pihak lain.
Karena itu sangat beresiko, apalagi kalau ada dalam mahkamah atau dalam pengadilan. Kita bisa bayangkan kalau kita ada dalam pengadilan di pemerintah, mana bisa kita sebagai tersangka atau terdakwa berani membanggakan atau menyombongkan diri. Ya, kecuali yang barusan terjadi dengan salah seorang imam besar. Ya, tapi itu kan ya kasus yang ajaib di Indonesia. Kalau dalam normalnya itu tidak bisa. Kenapa? Salah satu sederhananya kalau kita di pengadilan, kita akan memanggil hakim itu yang mulia. Sebaliknya, hakim akan memanggil saudara terdakwa. Tetapi baru-baru ini kan hakim memanggil Habib. Waduh, agak aneh ya. Tapi ya kayaknya sudah diralat dalam persidangan-persidangan berikutnya. Nah, dengan kata lain dalam konteks kondisi penghakiman juga tidak bisa seorang itu menyombongkan dia, apalagi merendahkan orang yang diadili. Nah, dari dua alasan ini, maka kita bisa melihat bahwa apa yang disampaikan oleh Kisah Para Rasul 4 ayat 12 sebenarnya bukan upaya merendahkan agama Yahudi, bukan upaya merendahkan orang yang berbeda keyakinan, tetapi justru mau mengangkat, meninggikan apa yang direndahkan oleh banyak orang. Batu yang dibuang orang, dibuang tukang-tukang bangunan, ini telah diangkat menjadi batu penjuru. Yesus yang disalibkan telah dibangkitkan oleh Allah dari antara orang mati. Saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, dalam konteks seperti itu maka kita juga bisa melihat bagaimana di dalam kekristenan Yesus pun pernah menyatakan kalimat yang mirip dengan kalimat yang disampaikan oleh Rasul Petrus ini. Di dalam Yohanes 14 ayat 6, ketika Yesus berkata bahwa Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Saudara-saudari, sekilas ayat ini bisa dipahami, ditafsirkan Yesus itu sedang sombong atau angkuh. Kenapa? Siapa sih Yesus? Sehingga dia berani ngomong seperti itu. Kenapa? Karena kalau kita baca saudara-saudara dalam teks-teks kitab suci di agama-agama lain, sepanjang pengetahuan saya, tidak ada satu tokoh agama pun yang berani berbicara seperti Yesus. Yang berani berkata, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Jadi wajar kalau ada tuduhan atau ada prasangka yang mengatakan, oh Yesus ini sedang angkuh atau sombong, sedang meninggikan diri dan kemudian merendahkan orang lain. Apa benar demikian? Kalau kita memakai pendekatan tadi dengan melihat konteks bacaan Alkitabnya dan melihat siapa sosok yang berbicara itu, maka di situ kita akan mengerti bahwa yang berbicara ini adalah sosok yang jujur, yang tidak berdosa, yang bisa dipercaya, yang tidak pernah berkata bohong. Dan orang ini juga orang yang tidak pernah angkuh atau sombong, melainkan dia sosok yang sangat merendahkan dirinya. Dan ketika Yesus menyampaikan ini dalam konteks ayatnya, Yesus sedang menjawab pertanyaan dari Thomas. Ketika Thomas berkata, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi, bagaimana kami tahu jalan ke situ. Jadi Yesus hendak menyampaikan kepada Thomas, jalan ke situ lewat saya. Bukan berarti dia mau katakan orang yang lewat jalan lain itu salah, atau orang yang lewat jalan lain itu rendah atau hina, tidak demikian. Nah, dengan demikian saudara-saudari, maka kita bisa melihat bahwa memahami pernyataan yang disampaikan dalam kitab suci yang merupakan tulisan itu butuh hikmat dari Tuhan. Kita butuh memahami konteksnya dan menggali lebih jauh siapa yang menyampaikan itu. Kalau begitu, kini kita tiba pada siapakah batu yang dibuang orang itu. Siapakah sosok yang kemudian menjadi bahan pertentangan di antara tokoh-tokoh agama hingga saat ini. Dia adalah Yesus. Apakah sosok ini juga adalah sosok yang angkuh dan sombong? Apakah sosok ini adalah sosok yang suka merendahkan orang lain dan meninggikan dirinya? Saya kira dan saya yakin kita sepakat tidak demikian. Taunya dari mana? Banyak bagian Injil menceritakan bagaimana Yesus memiliki kerendahan hati yang luar biasa. Salah satu contohnya dalam bacaan Yohanes 10 yang sudah kita baca tadi.
Di dalam Yohanes 10, saudara-saudari, Yesus memberikan gambaran bagaimana sikap dia sebagai seorang gembala yang merendahkan diri serendah-rendahnya, taat bahkan sampai mati dengan mengorbankan dirinya. Contoh misalnya di ayat yang ke-11, Yesus berkata begini, "Akulah gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya." Jadi, jelas di sini Yesus katakan, saya adalah gembala yang baik dan saya siap memberikan nyawa saya buat domba-domba saya. Di ayat ke-17 misalnya, Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Dengan demikian saudara-saudari, di sini kita bisa melihat bahwa sosok Yesus yang diproklamirkan oleh para pemberita Injil, catatan dalam Perjanjian Baru, dan juga yang diwartakan hingga hari ini adalah sosok yang merendahkan diri, sosok yang mengorbankan diri demi keselamatan orang lain. Oleh karena itu, maka bila kita mewartakan sosok yang merendahkan diri, sosok yang mau mengorbankan orang lain, mestinya kita ketika mewartakan itu kita pun juga tidak boleh angkuh, tidak boleh merendahkan agama lain, tidak boleh menghina agama lain. Nah, ini menarik. Kalau kita simak dalam perdebatan atau diskusi di YouTube atau di media sosial, itu banyak media-media dari kalangan yang lain maupun juga dari kalangan Kristen sendiri yang saling menghina, saling merendahkan. Dari firman Tuhan ini, bila kita menghayati siapa yang kita wartakan, siapa yang kita ceritakan, maka sangat tidak elok, sangat tidak bagus kalau kemudian kita merendahkan orang lain, meninggikan diri kita, padahal yang kita ceritakan, yang kita teladankan itu adalah orang yang sangat rendah hati, yang suka berkorban, yaitu Yesus Kristus. Itulah sebabnya mengapa di dalam kekristenan, walaupun kita kita sangat yakin bahwa setiap orang yang percaya pada Kristus itu pasti selamat, sedangkan keyakinan lain belum pasti, wallahu alam, tidak ada jaminan. Tetapi walaupun kita begitu pasti, kenapa orang-orang Kristen pada umumnya tidak menyombongkan kepastian keselamatan itu? Tidak kemudian merendahkan orang lain yang dikatakan belum pasti atau tidak tentu selamatnya itu. Salah satu alasan yang lain, karena kita memahami, kita meyakini keselamatan yang kita miliki, kita terima, saudara-saudari, itu bukan usaha kita, bukan karena budi baik kita, bukan karena pekerjaan kita. Efesus 2 ayat 8 hingga ke-9 menceritakan akan hal itu. Sebab karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi, walaupun di dalam kekristenan jaminan keselamatan itu pasti, karena Kristus juga sudah memberikan kepastian itu, sepatutnya, seharusnya, seorang Kristen tidak sombong. Kenapa? Karena dia selamat itu karena anugerah yang dia respon dengan iman. Tentu, kita tidak bisa menutup mata. Ada kalangan kelompok Kristen tertentu yang suka merendahkan orang lain yang beda agama. Bahkan beda gereja saja dia merendahkan. Dengan katakan, gerejamu tidak ada Roh Kudus. Gerejamu belum pasti selamat. Anda belum pasti selamat kalau belum dibaptis dengan cara ini dan itu. Kenapa ada orang-orang yang berpikir seperti itu di kalangan kekristenan? Ya, dia merendahkan sesama saudara seiman dia dan meninggikan aliran atau keyakinan dia. Kalau dalam istilah lain, ya dia sedang mengkafirkan sesamanya. Kenapa ada yang seperti itu? Salah satu sebabnya karena dia merasa bahwa dia bisa selamat karena dia telah melakukan A, B, C, dan D. Dia sudah dibaptis dengan cara ini, itu, dan seterusnya. Dia sudah melakukan pelayanan atau bentuk karunia roh tertentu. Sehingga ada kontribusi, ada jasa dari dia.
dan dia rasa itu harus dibanggakan. Hal itu juga yang melatar belakangi kenapa ada kelompok tertentu yang suka merendahkan, mengkafirkan orang lain. Karena dia merasa dia sudah memiliki keselamatan dan keselamatan ini merupakan kehebatan dia. Tetapi sebaliknya kita dalam kekristenan sama sekali tidak boleh seperti itu. Kenapa? Karena kita sadar bahwa keselamatan itu hanya anugerah dari Tuhan yang kita respon dengan iman. Nah, oleh karena itu saudara-saudari, bagaimana kita bisa membangun relasi yang baik dengan orang lain? Bagaimana kita bisa tidak merendahkan orang lain, tetapi justru mau mengorbankan diri kita bagi keselamatan orang lain? Ada dua hal yang firman Tuhan mau ajak kita renungkan dan refleksikan pada hari Minggu ini. Yang pertama, mari kita hati-hati dalam cara kita berbicara. Baik berbicara secara lisan ngomong, perhatikan intonasi, nada kita, ya, maupun juga berbicara secara tulisan di media sosial. Kita harus berhati-hati. Kenapa? Karena apa yang kita sampaikan bisa menimbulkan salah paham, salah tafsir. Oleh karena itu, pikir dua kali sebelum kita berbicara. Dengarkan lebih banyak daripada ngomong. Tidak kebetulan Tuhan menciptakan telinga ini dua, mulut satu, bukan? Karena Tuhan ingin kita lebih sedikit bicara daripada kita lebih sedikit ngomong. Supaya kita lebih berhati-hati dalam kita berbicara. Jadi hal yang pertama, mari kita lebih berhati-hati lagi dalam kita menyampaikan dan mewartakan kasih Tuhan. Menceritakan kehidupan kita, menceritakan pengalaman kita dengan Tuhan. Jangan sampai orang menangkap, menafsirkan kita sedang meninggikan diri di atas bukit. Artinya kita sedang sombong. Kelihatannya rendah, tetapi kita sedang tinggi. Jadi dilihat oleh banyak orang. Nah, bagaimana caranya untuk kita bisa mengerti kita sedang berbicara dengan cara yang tepat? Salah satu cara yang baik adalah pikir dua kali sebelum kita berbicara sekali. Pikir dulu baru ngomong. Kadang orang yang ngomongnya lebih cepat daripada pikiran. Nah, ini butuh latihan. Kalau kita punya pasangan, suami atau pacar kita, atau istri kita, atau anak-anak kita, jadikan mereka partner, di mana kita menjadi orang yang lebih terbuka. Kalau kita salah, kita siap dikoreksi. Itu salah satu cara atau bukti bahwa kita memiliki kerendahan hati. Orang-orang yang tidak mau dikoreksi, orang-orang yang sensitif, hati-hati, itu ciri-ciri orang yang angkuh, yang sombong. Nah, hal yang kedua, saudara-saudari, bagaimana supaya apa yang kita sampaikan, kita wartakan, termasuk cerita kita tentang Yesus, itu boleh ditangkap dengan benar, dipahami sebagai ungkapan kerendahan hati kita, bahkan sikap kita mengorbankan diri. Caranya adalah dengan sikap hidup kita. Di dalam 1 Yohanes 3 yang sudah kita baca tadi, di ayatnya yang ke-16 misalnya, demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi, kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudari kita. Kadang-kadang orang bertanya, dalam kekristenan itu ada kewajiban enggak? Karena kalau di sebelah itu kan ada kewajibannya. Nah, kalau kita baca di sini, ternyata kekristenan juga punya kewajiban. Walaupun beda konteksnya. Kalau di seberang, mereka wajib melakukan A, B, C, dan D supaya selamat. Tetapi dalam kekristenan, kita wajib melakukan A, B, C, dan D karena telah selamat. Tetapi wajibnya tetap ada. Nah, dan dalam konteks bacaan firman Tuhan di hari ini, apa kewajiban kita? Tuhan ingin agar kita pun mau menyerahkan hidup kita, diri kita, nyawa kita untuk kepentingan saudara-saudari kita. Sampai dalam konteks ini, maka kita perlu merenungkan lebih jauh bagaimana mengimplementasikan dalam contoh-contoh konkret sehari-hari. Bagaimana suami mau mengorbankan diri demi istri dan keluarga. Sebaliknya istri mau mengorbankan diri demi suami dan keluarga. Orang tua mengorbankan diri demi anak
dan juga keluarganya. Anak-anak mau nggak mengorbankan diri demi orang tua dan juga ya teman rumah tangga mereka, keluarga mereka. Dalam konteks kita di gereja, ada banyak hal yang butuh uluran tangan bersama-sama. Maukah kita mau untuk menyerahkan apa yang kita punya, bukan untuk kepentingan orang tertentu, tapi untuk kebesaran dan kemuliaan nama Tuhan. Dalam konteks yang lebih luas, dalam hubungan kita dengan orang-orang yang berbeda keyakinan agama dengan kita, maukah kita untuk keluar dari zona nyaman, untuk kita masuk di dalam masyarakat, terlibat dalam organisasi di masyarakat, RT atau RW atau ya siskamling dan seterusnya. Itu salah satu contoh. Mungkin kita akan mengorbankan waktu, tenaga, tapi disitulah orang akan melihat bahwa orang Kristen orang yang rendah hati. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita untuk semakin merendahkan diri, bahkan mau mengorbankan diri buat orang lain. Tuhan memberkati. Saudaraku, dengan terus meyakini bahwa Kristus telah melakukan karya bagi keselamatan dunia ini, maka mari kita mengakui iman percaya kita melalui pengakuan iman rasuli. Kita mengucapkan, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut.
Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudari yang di rumah, kita meresponi firman Tuhan tadi dengan membawa hidup kita kepada Tuhan di dalam doa syafaat, sehingga jangan hanya kami di gereja saja yang berdoa, saudara-saudari juga dipersilakan untuk berdoa buat bangsa ini, bagi gereja kita, dan juga bagi pergumulan kita masing-masing, dan kita akan akhiri dengan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Kami bersyukur, berterima kasih kepadamu ya Tuhan, di hari Minggu ini Allah boleh hadir dengan kuasa Roh Kudus-Mu secara online di rumah tangga kami masing-masing. Allah telah hadir dalam pujian, dalam doa, dalam mazmur, dan juga dalam firman yang telah kami baca dan renungkan. Dan kami juga telah mengundang kuasa Roh Kudus-Mu untuk menolong kami mengerti, mendalami, dan mampu melakukan sabda-Mu ya Tuhan. Oleh karena itu, biarlah Allah boleh menolong kami, agar kami lebih berhati-hati, berbijaksana dalam kami menyampaikan sesuatu, baik itu secara lisan maupun secara tulisan, agar orang tidak salah paham, salah tafsir, dan menilai kami sedang merendahkan mereka karena kami dalam posisi meninggikan diri kami. Ampuni kalau hal itu kadang terjadi dalam kehidupan kami. Dan Tuhan juga boleh menolong agar kami boleh menunjukkan bukti diri kami, hidup kami, yang mau merendahkan diri, bahkan mau berkorban buat orang lain. Dimulai dari keluarga kami di mana kami berada, tetangga kami, komunitas beriman di mana kami berada, komunitas pelayanan, di gereja kami, maupun juga dalam lingkungan masyarakat, lingkungan tempat kerja kami, bahkan di mana saja Tuhan hadirkan kami. Kami berdoa, Tuhan tolong kami, agar kami boleh lebih mendahulukan kepentingan orang lain daripada kepentingan kami sendiri. Agar orang boleh melihat bahwa kami sungguh memiliki kerendahan hati, bahwa kami sungguh mengasihi mereka. Walaupun kadang mungkin sebagai minoritas, kami mengalami kondisi yang tidak enak. Kami disingkirkan, kami dihina dan lain sebagainya. Tetapi belajar dari kisah Rasul Petrus dan Yohanes tadi, biarlah apa yang dihina orang, yang dinista orang, dibuang orang, yaitu Yesus itu, boleh kami angkat, kami tinggikan, karena Dialah yang bisa dan pasti telah membuktikan kasih-Nya kepada kami, kepada dunia ini, untuk menyelamatkan setiap orang yang mau percaya kepadamu. Terima kasih ya Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan kami. Kami juga bersyukur untuk setiap penyertaan kasih Tuhan yang kami terima sebagai keluarga, sebagai rumah tangga di tempat kami masing-masing. Bersyukur buat istri, buat suami, buat anak-anak, buat pasangan kami, buat pekerjaan, buat sekolah kami, usaha kami, dan lain sebagainya. Kami menaikkan semua syukur itu ke hadapan hadirat-Mu. Sehingga kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini, kami imani dan amini semua karena kasih dan anugerah Tuhan. Sebagaimana keselamatan menjadi sesuatu yang pasti kami terima, itu juga bukan karena hebat kami, sehingga kami tidak bisa dan tidak boleh memegahkan diri kami, bahkan kemudian menghina atau mengkafirkan orang lain. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami mau berdoa ya Tuhan, buat saudara-saudara kami yang ada di tempat-tempat yang sulit saat ini karena bergumul dengan sakit dan penyakit, dalam berbagai jenis penyakit, baik di rumah-rumah sakit maupun di rumah-rumah tangga mereka. Tuhan, Engkau menolong, Engkau menyertai, membimbing, dan memberkati setiap bentuk pengobatan yang kini sedang dijalani. Secara khusus kami menyerahkan buat saudara-saudara kami
yang terpapar COVID-19, baik sebagai ODP, PDP maupun pasien COVID-19. Kuatkan iman mereka dan berkati setiap perawatan dilakukan oleh tenaga medis. Dan biarlah dengan kekuatan dari Tuhan, hati yang gembira, mereka mengalami kesembuhan total dan imunitas mereka boleh terbentuk ya Bapa. Kami juga berdoa untuk pemerintah yang terus berjuang mengatasi pandemik ini, termasuk dengan larangan mudik pada tahun ini. Tuhan menolong agar masyarakat boleh taat terhadap larangan ini, masyarakat juga boleh tetap taat melakukan protokol kesehatan. Sehingga dengan ini, maka jumlah orang yang terpapar COVID semakin hari semakin turun, dan pada waktunya kami rindu badai COVID ini segera berlalu dari Indonesia maupun juga dari dunia ini. Kami juga menyerahkan bagi pelaksanaan vaksinisasi yang kini sedang digalakkan. Tuhan memberkati, menolong, sehingga oleh kasih Tuhan, vaksinisasi ini boleh berjalan dengan lancar. Bersyukur untuk banyak pihak yang mendukung, dan juga kami berdoa buat kelompok-kelompok tertentu yang percaya teori konspirasi, sehingga mereka tidak mau divaksin hingga saat ini. Tuhan, ketuk hati mereka, sadarkan mereka bahwa vaksin ini bukan hanya kepentingan mereka, tapi kepentingan orang-orang sekitar mereka, orang-orang yang mereka kasihi. Sehingga jangan sampai mereka justru menjadi penyalur virus ini ya Tuhan. Kami juga berdoa buat vaksin Made in Indonesia yang kini sedang digalakan pengerjaannya. Baik vaksin merah putih maupun vaksin Nusantara. Di dalam segala macam pro dan kontranya, kami tetap memohon Tuhan memberkati usaha anak negeri untuk memiliki vaksin sendiri, sehingga kami tidak tergantung pada impor vaksin dari negara lain yang justru memperkaya negara orang lain dan menghabiskan banyak devisa dari negara ini. Tuhan memberkati sehingga kami bisa mandiri dalam hal vaksin ya Tuhan. Kami juga menyerahkan bagi para dokter, perawat, tenaga laboratorium, tenaga kesehatan, relawan, tenaga keamanan, dan lain-lain, hingga petugas pemakaman yang mengurus para pasien hingga para korban pandemi COVID-19. Allah lindungi mereka. Walaupun mereka sudah selesai diimunisasi atau divaksin, tapi biarlah kekebalan tubuh yang dari Tuhan tetap menaungi mereka dengan kasih-Mu. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami juga berdoa buat dampak sosial dan ekonomi dari pandemik ini. Tuhan tahu ada banyak orang rumah tangga, keluarga yang mengalami kesulitan ekonomi saat ini karena harus dirumahkan, bahkan harus di PHK. Tuhan, Engkau menolong, kuatkan mereka, hiburkan mereka, sehingga mereka tidak putus asa. Mereka berdoa, memohon hikmat, dan Tuhan berikan petunjuk agar ada peluang-peluang usaha, rintisan usaha baru yang bisa mereka kerjakan ya Tuhan. Berkati juga segala bantuan pemerintah, BLT yang disalurkan pada orang-orang yang membutuhkan. Biar itu boleh tiba sampai pada tangan yang membutuhkan, dan itu digunakan untuk usaha, bukan sekedar hanya untuk konsumtif belaka ya Bapa. Kami juga berdoa buat para pengusaha yang juga terpapar dengan COVID ini, bahkan para buruh, tukang ojek, sopir, pedagang kaki lima, dan lain sebagainya. Tuhan, Engkau menolong. Mampukan pemerintah Tuhan, agar segala stimulus ekonomi yang telah dikeluarkan, digulirkan, itu bisa dirasakan dampaknya kepada para pengusaha yang semuanya menjerit pada saat ini Tuhan. Kami berdoa untuk masa-masa menjelang mudik, biarlah kami boleh menghabiskan waktu di Jakarta saja, dan bila ada rezeki, kami boleh berbagi itu dengan para tukang ojek atau buruh atau petugas-petugas yang ada di sekitar kami, sehingga mereka juga merasakan sedikit rezeki dan berkat dari Tuhan lewat kami ya Bapa. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami juga berdoa kini buat negara kami yang bergumul dengan berbagai bencana yang terjadi saat ini. Tuhan, Engkau menolong, Tuhan, Engkau menyertai, sehingga segala bantuan yang diberikan oleh pemerintah boleh tiba tepat pada sasaran, tepat waktu, sehingga bisa meringankan beban dari para korban dan keluarganya. Secara khusus kami berdoa buat bencana badai Seroja yang baru terjadi di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Tuhan, Engkau menolong. Ada banyak korban jiwa dan lebih banyak lagi korban bangunan yang hancur karena ditiup oleh angin yang begitu kencang. Bangunan atap hancur karena badai ini begitu mengerikan Tuhan. Termasuk banyak gereja yang rusak Tuhan oleh badai ini. Biarlah Tuhan, umat-Mu yang ada di sana dikuatkan, dihiburkan, dan mereka
dengan upaya sendiri maupun memanfaatkan dukungan bantuan dari para donatur boleh membenahi kembali rumah mereka maupun rumah Tuhan yang hancur porak-poranda di wilayah NTT. Demikian juga untuk saudara-saudari kami di Jawa Timur yang terkena gempa bumi, Tuhan juga menolong memberkati. Segala bantuan diberikan oleh pemerintah daerah maupun pusat, biarlah boleh tiba pada yang membutuhkan dan mereka bisa membangun dan merehabilitasi kembali bangunan-bangunan yang hancur ya Bapa. Terima kasih Bapa di surga, kami juga berdoa buat gereja kami di GKI Kuitang ini. Tuhan Engkau menolong memberkati para pendeta yang ada, 4 orang pendeta dan 1 emeritus. Tuhan memberkati mereka, berikan kekompakan, kesehatan, kebersamaan yang bagus, sehingga kerjasama, koordinasi, kolaborasi yang indah di antara mereka menjadi sebuah tim yang baik, bagus, bersama seluruh presbiter majelis yang ada, agar pelayanan yang selama ini diselenggarakan selama masa pandemik boleh tetap terselenggara dengan baik. Kami berdoa untuk kerinduan dari umat-Mu, agar bisa pada waktunya ibadah secara on-site, secara tatap muka, secara luring. Kami rindu Tuhan, biarlah hal itu boleh terjadi dalam waktu yang tidak lama ini. Khususnya ketika renovasi gedung utama gereja kami boleh selesai. Kami serahkan proses renovasi ini Tuhan. Engkau menyertai menolong. Sehingga biarlah tidak terlalu lama gedung ini bisa dipakai secara terbatas selama masa-masa pandemik ini, guna mengobati kerinduan dari umat-Mu yang ingin beribadah secara tatap muka. Terima kasih Bapa di surga, berkati juga pelayanan dari komisi-komisi yang ada di GKI Kuitang, dan juga bidang-bidang pelayanan yang lain yang ada. Tuhan Engkau menolong dan menyertai. Rekan-rekan yang juga terlibat dalam ibadah rekaman maupun live streaming pada hari ini, Tuhan memberkati mereka, tim multimedia, juga para kantoria, para majelis yang bertugas hari ini. Allah memberkati kami masing-masing dengan kasih-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Bapa di surga. Dengarkanlah juga sekiranya pada hari Minggu ini ada di antara kami yang datang membawa pokok doanya pribadi di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, dengarkanlah seruan umat-Mu yang kami naikkan hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, yang telah mengajar kami bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku, inilah firman Tuhan yang mendasari persembahan kita demikian. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripada-Mulah segala-galanya, dan dari tangan-Mu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Diambil kantong persembahan pada hari Minggu ini 25 April 2021 akan dipergunakan untuk kantong pertama untuk pelayanan umum gerejawi, dan kantong kedua untuk dana pemugaran gedung gereja GKI Kuitang. Untuk mengiringi persembahan, mari kita naikkan pujian dari Kidung Jemaat 298 ayat 1 dan 5, selama bumi didiami. Selama bumi didiami, berbunga terus berbuah baik. Engkau ya Allah Bapa kami sembah syukur padamu naik.
Mari kita bawa persembahan kita di dalam doa. Tuhan Allah yang penuh kasih, kami boleh bersyukur pada pagi hari ini Tuhan, ketika kami tangan-tangan-Mu boleh memberi yang asalnya daripadamu juga. Kiranya Engkau memberkati persembahan kami ya Tuhan, untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Dan ini doa sembah kami Tuhan, yang kami panjatkan di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Saudara-saudariku, di tengah dunia yang penuh lara dengan berbagai macam musibah dan bencana, mari kita bangkit menyatakan kasih dan kuasa Kristus melalui uluran tangan yang dapat membantu mereka. Yesus dalammu, nyatakan Yesus dalammu, sampaikan firman dengan hati teguh, nyatakan Yesus dalammu. Yesus dalammu, nyatakan Yesus dalammu, sampaikan firman dengan hati teguh, nyatakan Yesus dalammu. Saudara-saudariku, dengan tetap beriman kepada Tuhan, maka sekarang arahkanlah pandanganmu kepada dunia ini. Dengan tetap berpegang pada Kristus, kami mengarahkan pandangan kami kepada dunia. Jadilah sahabat sesamamu. Sebab kami rindu mempersaksikan Kristus. Terpujilah Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yang tidak pernah memisahkan kami dari kasih-Nya, sekarang dan selama-lamanya. Dan kini terimalah berkat dari Tuhan. Biarlah damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya, 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 amin. Di setiap kata dan karyaku, haleluya, amin. Haleluya.
Jemaat Tuhan, ibadah telah usai. Selamat beraktivitas kembali dan jangan lupa untuk selalu melakukan protokol kesehatan 5M. Memakai masker, mencuci tangan dengan sabun dengan air yang mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilitas dan interaksi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.